Mari saudara jemaat Tuhan kembali dipersilakan duduk. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, puji Tuhan. Kita kembali berjumpa di KKR Doa Pagi. Saya percaya pagi hari ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Ketika kita datang dengan berlutut, kita datang dengan bersujud, maka saya percaya sepanjang hari kita akan kuat dengan berdiri. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, boleh senggol kanan kiri dan katakan, ojo turu yo, ya, karena lampunya gelap, AC-nya dingin, ya, kursinya mantap, ya, jadi jangan sampai tertidur, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau menyampaikan satu firman Tuhan, di mana ketika kita bersama dengan Yesus maka kita punya dasar yang kuat. Jadi kalau ada apa-apa kita gak akan mudah untuk menyerah. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Haleluya. Ini ayat kesukaan kita semua ya, ayat terakhir ya, hanya 4 ayat aja. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yesus berkata bahwa dia adalah batu penjuru, cornerstone. Dalam bangunan, batu penjuru punya fungsi untuk membuat bangunan itu kuat selain pondasi. Di sini pondasinya harus batu. Kenapa? Ayat yang selanjutnya. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Sebelum saya lanjut ke ayat 26-27, saya mau fokus dulu di dasar yang kuat. Saya bersyukur, saya melihat banyak teladan dari Bapak Gembala karena beliau mendirikan rumahnya di atas batu. Banyak hal yang saya lihat dari beliau, saya belajar banyak. Saya bersyukur kemarin 34 tahun Bapak dan Ibu Gembala dalam pernikahan. Menjadi satu role model dalam pernikahan yang kami lihat saya dan istri melihat. Dan bersyukur kemarin diadakan acara, saya melihat beliau luar biasa. Kenapa? Karena saya harus sampaikan ini bagi jemaat dan juga live streaming. Beliau membayar sendiri, semua acara itu dibayar senilai 17 juta rupiah. Bukan pakai uang gereja loh itu, uang pribadi beliau. Dan beliau membayar acara wedding anniversary dan tidak mau membebani gereja. Ya, jadi bersyukur beliau begitu mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja dan mengasihi jemaat sehingga 17 juta ya dikeluarkan untuk apa? Neraktir pelayan jemaat itu makanan semua. Ya, terima kasih juga dengan beberapa yang saya sebut ya, mertua saya Jatayu Bakery yang juga mendukung untuk wedding cake. Terima kasih juga untuk ini dari Sidoarjo ya. Mungkin kenal Pak Budi dan Bu Emma orangnya ya. Jajanan pasarnya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sampai dibikin saya dengar, wah ya jajanan pasar luar biasa. Dari Sidoarjo itu Pak Budi pasti kenal orangnya ya. Bu Emma namanya Pak yang bikin Pak lah itu ya. Terima kasih. Juga beberapa yang mendukung. Karangan-karangan bunga yang diberikan. Terima kasih. Juga terima kasih kepada MC Glenn dan MC Meti ya. Dan puji Tuhan saya terima kasih kepada Ketua Panitia CLI yang telah mengusahakan dengan luar biasa acara itu dan segenap anggota-anggota yang ada pada hari itu. Dan terima kasih juga untuk MC Glenn yang dimana khusus MC Glenn memang diberkati dari gereja. Terima kasih dari gereja, dari BPK, dari juga dari Panitia CLI yang berkata bahwa kami juga rindu memberkati Bapak Gembala kami. Sehingga MC itu memang diberkati dari gereja. Kita saling mengasihi dan memberkati. Ya, Bapak Gembala memberkati jemaat, padahal Bapak Gembala sejatinya enggak perlu MC-nya begitu-begitu, tapi saya katakan dari pelayan rindu memberkati gembalanya dan bersyukur karena dasar yang kuat. Salah satunya itu adalah kasih, sehingga kemarin wedding anniversary bisa berjalan dengan baik dan kita boleh kasih tepuk tangan untuk semuanya. Haleluya, Tuhan baik dan banyak ya karangan bunga saya tidak bisa melihat namanya tapi ada banyak nanti bisa disusulkan nama-namanya siapa yang karangan bunga yang segar. Terima kasih ya, luar biasa sampai harum semerbak wangi sekali. Ya, haleluya. Juga setiap yang hadir pada saat itu juga terima kasih juga buat dukungan saudara. Nah jadi dasar yang kuat
membuat kita kalau ada badai, ada hujan, gak gampang menyerah Bapak Ibu Saudara. Ada satu pertanyaan, Pak Yoel pernah menyerah gak dalam pelayanan? Ya saya katakan, ya pernah. Satu kali saya pernah loh, bahkan rasanya saya mungkin tidak melanjutkan dalam kepengurusan. Ya, tetapi khotbah tetap. Tetapi satu hari Tuhan kuatkan, dasar yang teguh, dasar yang kuat harus kamu miliki. Dan saya datang kepada Bapak Gembala dan sampai hari ini gaspol, mau ada hujan, badai, topan, isu, fitnah, gosip, tidak akan menggoyahkan karena ada batu yang membuat saya bertahan walaupun hujan banjir. Bapak Ibu Saudara, sebab itu maka dari itu kita harus lihat dasar yang kuat pada pagi hari ini. Kita lihat ayat 26. Kalau dasar saudara tidak kuat, apa yang terjadi? Tetapi setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Maka dari itu kenapa saya selalu kalau berdoa mendengarkan dan melakukan. Karena dengar tok sama enggak melakukan itu beda. Banyak orang datang ke gereja hanya dengar tapi enggak melakukan firman, podoa hidupnya enggak berubah. Ke gereja minggu rajin tapi tetap suka nipu. Ke hari Minggu ke gereja pasti tapi suka ngakalin orang. Karena apa? Enggak melakukan firman. Disamakan dengan apa? Orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Standar firman Tuhan tentang orang bodoh bukan yang nilainya jelek Bapak Ibu Saudara. Itu standar manusia. Standar Alkitab Amsal 1 ayat yang ke-7 berkata apa? Orang takut akan Tuhan adalah permulaan akan hikmat. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan ini ada korelasinya dengan ayat 25 ini, boleh ditampilkan lagi. Ayat 26. Bagaimana orang yang bodoh adalah orang yang gak mau melakukan firman. Maka dari itu jangan heran. Orang yang kalau gak melakukan firman, hidupnya kelakuannya jadi kelihatan kayak orang konyol. Suka bohong. Suka ini, tisani, tipu sana, tipu sini. Ya ini sudah dicatat dalam Alkitab. Dan kalau itu diteruskan, karena itu di atas pasir, ayat 27. Kita lihat sama-sama ayat yang terakhir. Kalau datang hujan, kalau datang banjir, kalau datang masalah, kalau datang angin sakal, yang terjadi apa? Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Maka dari itu sangat gampang untuk kita mengklasifikasi orang percaya. Kalau ada masalah dikit-dikit langsung rubuh, berarti dibangun di atas pasir. Kalau saudara melihat orang yang walaupun ada badai topan sekalipun tetap bisa bertahan. Karena dia membangun rumahnya di atas batu. Nah hari ini saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan, baik yang mendengarkan secara onsite maupun live streaming. Bangunlah pondasi rumah saudara di atas batu. Dengan saudara tetap setia datang KKR doa pagi, tidak ada yang sia-sia saudara. Saudara sedang membangun rumah saudara di atas batu. Dan ketika tiba waktunya ada hujan, ada badai, ada topan sekalipun. Saudara tidak tergoyahkan, yang percaya katakan amin. Ya, yang percaya katakan amin. Ya. Saudara, saya masih percaya kuasa doa. Kemarin ada seorang ibu bernama Ibu Frida dari Kanada menghubungi saya. Ada satu doa yang dirindukan terkait dengan putranya. Dan saudara tahu enggak butuh waktu lama. Setelah berdoa, mujizat terjadi, apa yang diinginkan dikabulkan Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, ada juga kalau saudara lihat mujizat kesembuhan, ada yang dari Amerika bahkan nonton dari online mengalami, dari live streaming mengalami kesembuhan. Ada yang dari Jerman, Ibu Eva Vivi juga mengalami. Saudara jangan remehkan kuasa doa ya. Karena doa itu masih berkuasa, yang percaya katakan amin. Sekalipun tidak dalam satu daerah, luar pulau, luar kota, luar negeri, kecuali luar angkasa ya. Nah itu. Saudara doa itu berkuasa. Saya kemarin cerita ada seorang dari Ambon. Mau datang ke Malang minta didoakan ya karena keterbatasan jarak. Tapi saya katakan lewat telepon saja bisa kok, Tuhan bisa bekerja. Dia sakit tanpa alasan yang jelas, seperti demam, seperti flu. Dan saya doa pagi saya doakan. Dan saudara tahu, demamnya sembuh, keluar rumah sakit, dan sudah kembali bekerja. Bapak Ibu Saudara, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan.
Dasar yang kuat membuat kita bisa bertahan dari segala kuasa-kuasa dosa. Kapan nanti saya mau buat seri khotbah tentang dosa-dosa yang mematikan? Yang pertama apa? Uang. Alkitab telah mencatat, cinta akan uang adalah akar kejahatan. Kita sudah melihat itu terjadi hari ini. Antar keluarga bisa berebut masalah aset. Antar keluarga bisa berebut masalah properti. Itu kan uang semua. Alkitab sudah mencatat loh. Itu uang. Yang kedua apa? Nah ini yang saya belajar karena beberapa waktu lalu saya terjebak di situ. Kerakusan makanan. Sampai saya over 43 kilo dan puji Tuhan ini sudah turun 25 kilo, kurang 20 kilo lagi. Kalau kita rakus bukan hanya makanan. Apa saja kalau kita rakus itu dosa loh. Itu dosa yang mematikan. Sebab itu saya sudah sampaikan di hari Minggu. Saya rindu jemaat Betania Yestoya bukan hanya sehat rohani tapi juga sehat jasmani. Yang percaya katakan amin. Ya, karena kalau kita rakus, apa aja dimakan. Dulu saya begitu saudara, saya dulu sampai 43 kilo itu karena sehari saya makan bisa sampai 5 kali saudara. Itu nasi semua. Karena kalau kita belum makan nasi, belum makan. Sudah makan apa aja? Burger. Loh kok saya lapar? Karena belum makan nasi. Nasi, burger dimakan pakai nasi saudara lah ini. Sudah makan apa? Makan mie. Ya. Aduh tapi kok saya lapar? Karena belum makan nasi, akhirnya mie campur nasi ya. Sudah karbo ketemu karbo. Ya. Kentang goreng. Loh kok belum kenyang ya? Karena belum makan nasi. Kentang goreng pakai nasi, lah itu kan karbo ketemu karbo. Dan itu saya lakukan beberapa bulan yang lalu. Tapi saya sadar, karena saya masih punya istri dan anak. Dan masa depan masih panjang. Dan puji Tuhan sebelum saya memulai diet, saya cek gula darah saya. Puji Tuhan saya belum pra-diabetes dan belum diabetes. Jangan nunggu diabetes dulu baru diet. Saya tahu waktu itu, ini waktu untuk saya segera hidup kembali pola sehat. Dan segera saya diet dan puji Tuhan 2 bulan berlalu dan sudah menghancurkan 25 daging. Artinya saya sudah mengalahkan kedagingan. Oh haleluya saudara. Loh ini penting saudara. Karena itu dosa-dosa mematikan. Nanti saya akan sebutkan selain itu, yang sementara 2 dulu. Supaya apa? Supaya saudara menantikan khotbah selanjutnya. Nah itu. Kalau saudara saya kasih tahu semuanya, saudara enggak nunggu khotbah selanjutnya ini. Ya, kembali kepada dasar yang kuat saudara. Sehingga dasar yang kuat itu membuat kita dapat bertahan. Ya, saya sudah pernah ngomong dengan Pak Japur ya, kita akan adakan program kesehatan. Memang belum ketemu waktunya, tapi itu akan terjadi. Kenapa? Karena saya rindu jemaat, kita melayani Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah. Mari kita jadikan tubuh kita untuk kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Termasuk saudara yang mendengar tayangan ini, kalau saudara sudah disembuhkan Tuhan, ayo saudara pelayanan. Kenapa? Karena itu dari Tuhan untuk Tuhan. Haleluya, saya mengundang boleh pemain musik dan worship leader kembali. Dan hari ini mari kita punya dasar yang kuat. Dasar yang kuat bagaimana? Ketika kita lihat yuk ayat 25 sebagai penutup. Bagaimana supaya dasar itu kuat? Ada kata kuncinya di situ. Ayat yang 24, mohon maaf 24. Ada dasar yang kuat. Apa di situ? Setiap orang yang mendengar dan perhatikan dan melakukan. Percayalah jemaat pelaku-pelaku firman, maka engkau sedang membangun rumah di atas batu. Mari hari ini kita lakukan firman Tuhan. Haleluya.